Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akrama syuhurin futiha fihi abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, wabil khusus DKM Masjid Ad-Diya, Guru Sya'ban Al-Mukarram wal-Mukhtaram, Bapak Haji Muslih Nasution, serta seluruh dan segenap DKM Masjid yang saya muliakan, yang juga mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada guru-guru kita semua, orang-orang tua kita. Kita doakan mereka semuanya insyaallah panjang umur, sehat, afiat, diberkah hidup beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala jaga mereka semua dengan sebaik-baiknya penjagaan. Allah wafatkan mereka kelak semua dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bil khusus salam ta'zim juga saya sampaikan juga kepada remaja Islam Masjid Ad-Diya Guru Sya'ban yang beberapa waktu lalu nge-DM saya. Sampai sekarang saya belum tahu mukanya yang mana yang nge-DM, tapi terima kasih atas wasilah mereka, anak-anak muda kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah izinkan kita semua berkumpul di baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari yang mulia ini, langkah kaki kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini dicatat menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal berapa? 17 Maret 2024, bertepatan dengan berapa Ramadan? Assalamualaikum. Ini belum pada sahur apa gimana ini? Sekarang berapa Ramadan ini? 6 Ramadan 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Ya, kita semua hampir seluruh umat Islam, kalau bulan Ramadan itu emang lagi meningkat keimanan kita. Ya, sampai tanggal Hijriah aja kita hafal 6 Ramadan. Ya, jangankan tanggal Hijriahnya, azan subuh sama azan maghrib aja kita sampai hafal menitnya. Azan subuh jam berapa, Pak? Tuh, 4:41 atau 42, sampai 42-nya kita hafal. Ibu, maghrib kita jam berapa ya sekarang? Jam 18:10 katanya. Sampai 10:10-nya kita hafal. Entar pas begitu 5 Syawal aja ditanya maghrib jam berapa? Jam 6 lewat dikit. Dikit doang, nggak tahu jam berapanya. Ya, ini luar biasa bulan suci Ramadan. Ya, kita sangat merindukan bulan suci Ramadan. Bukan hanya bulan suci Ramadannya yang kita rindukan, bahkan azan maghrib udah kita tunggu. Dari jam 5 kita udah nungguin tuh azan maghrib. Benar apa benar? Tapi giliran azan subuh biasanya begitu. Kalau azan maghrib itu kita cari muter tuh channel-channel yang paling cepet yang mana? Benar apa benar? STTP belum, kita ganti lagi. Maghrib di masjid udah, masjid duluan yang diambil daripada TV. Tapi sebaliknya giliran subuh
TV kita matiin, nggak mau dengar kita suara azan. Sebab kita masih mau sahur, yang bapak-bapaknya mau sebat dulu belum habis ini. Keimanan bertingkat, Pak, betul apa betul? Apalagi yang ibu-ibu, saya yakin hakul yakin, ainul yakin, keimanan ibu-ibu itu meningkat. Masya Allah, jangankan dirinya ke masjid, sejadahnya udah duluan di masjid. Benar Pak, benar Bu? Udah dari 6:30 anaknya disuruh bawa sejadah. Lu cari pokoknya deket tiang di bawah kipas angin. Jangan main tunjuk-tunjukkan, jangan. Emang begitu, nggak di masjid mana aja dah. Udah dipesenin, kalau misalkan udah ada sejadah orang, lu pindah masjid. Cari pokoknya yang ada tiangnya, yang ada kipas anginnya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat, rekan-rekan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak akan menyampaikan tentang bagaimana keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, remaja semuanya udah tahu betul bagaimana keutamaan fadilah di bulan suci Ramadan ini. Sudah hampir setiap tahun diulang-ulang sama guru-guru kita. Bahkan setiap minggunya ada kultum, setiap harinya ada kultum. Ya, saya nggak perlu ceritain lagi dan saya nggak perlu menyebutkan fadilah-fadilah keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang puasanya kan udah lebih lamaan bapak-bapak daripada saya. Saya kagak ngomong begitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini sampai jam berapa nih? Hah? Nah, iya. Bukan begitu, soalnya nggak bisa ngopi kita habis begini nih. Ya, biasanya kalau kuliah subuh di masjid mana sebelum enggak di luar Ramadan kita bisa makan nasi uduk, nih kagak ada. Saya tadi nengok kanan kiri kagak ada termos nasi uduk di dalam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menceritakan salah satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala warḍah. Di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala warḍah. Apa kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala warḍah? Dalam salah satu kesempatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang selesai melaksanakan salah satu sholat. Tidak disebutkan sholatnya di situ sholat apa. Melaksanakan halaqah ilmu seperti ini, Pak. Halaqah zikir seperti ini. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan nih. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam kitab Durratun Nasihin, apa kata baginda Rasul? Man hadar majlisal ilmi, barang siapa yang hadir majlis ta'lim, majlis ilmu, ya, fi syahri Ramadan, dalam bulan suci Ramadan, kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa ada seseorang hadir majlis ta'lim, majlis ilmu. Makanya tadi saya ngobrol dengan remaja, katanya di sini alhamdulillah setiap subuhnya ada. Alhamdulillah. Hadirin. Apa kata baginda Rasul? Dia hadir majlis ta'lim, majlis ilmu selama bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, kataballahu bi kulli qadamin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap langkahnya. Satu langkah. Ya, bukan satu perjalanan, bukan, tapi satu langkah, bi kulli qadamin ibadata sanatin. Satu langkahnya Allah catat sama nilai pahalanya dengan ibadah 1 tahun penuh. Assalamualaikum. Ada nggak orang Kemayoran setahun full ibadah aja kerjaannya? Ada? Tapi ini di dalam bulan suci Ramadan, tatkala kita hadir majelis ta'lim, majelis ilmu, satu langkah Allah catat 1 tahun ibadah penuh. Kita dari rumah berapa langkah? Makanya nanti pulang hitung, coba tes. Ya, kalau langkah kita belum banyak, besok-besok muter dulu ke Ketan Susu sono. Ya, tadi saya pas lagi jalan di sini lah, ini Ketan Susu nih.
Ini kalau lagi Ramadan aja, kalau kagak mah saya WA panitia minta ketan susu. Susunya rada banyakan dikit pakai tempe. Teh pocinya jangan lupa. Emang saya biasa nongkrong di situ. Besok-besok kalau tuh kemari-kemari aja dah ya. Ya, itu ibadahnya, kumpulnya kita setiap hari, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadir setiap subuh, masya Allah. Satu langkahnya saja itu baru hadir majelis taklim. Kita niat nih, oh besok subuh ada taklim. Itu baru hadir majelis taklimnya, belum dicatat sebagai sholat subuhnya, beda lagi. Begitu besar pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba yang istiqamah ibadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saya sampaikan dalam hadis tersebut, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala warḍah, habis halaqah ilmu seperti ini nih, baginda Rasulullah SAW menyampaikan, Bapak Ibu, salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Zalzalah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, faqala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil wa qala al insanu yauma idzin tuhadditsu. Pinter-pinter orang sini ya. Tapi ini surat dipakai enggak? Salat. Hah? Kalau imam pakai, kalau di rumah andalannya 3, wal asri inna a'tayna kulhu. Ini aja muter. Salat kita nih ame iklan yang ada di TV, lamaan iklan. Iklan belum selesai kita udah salam. Apa kata baginda Rasul? Beliau menyampaikan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan ayat ini. Ayat ini mengandung arti, mempunyai arti yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, akan ada hari di mana bumi yang kita tinggalin nih Bapak Ibu, bumi yang kita pijak nih, yang kita tempatin selama kita hidup. Ini semuanya orang asli Kemayoran apa ada pendatang? Kebanyakan kelihatan sih muka-muka Jawa. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi yang kita tinggalin selama kita hidup di dunia ini akan bersaksi nanti oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu bi anna rabbaka auhalaha, sesungguhnya itu merupakan perintah dari Allah. Assalamualaikum. Ini mulai ibu-ibu saya lihat mulai ada yang kakinya udah mulai maju-maju ini. Udah mulai nyari senderan-senderan. Ya nggak apa. Ngantuk ya. Udah bangunin sahur bininya, dari lakinya dari 2:30 ya. Pak, ini saya kasih tahu Pak. Peraturan pengajian ibu-ibu itu gampang. Saya nggak perlu ngelihat jam, saya nggak perlu ngelihat handphone. Lihat aja deh gerak-gerak ibunya. Bener-beneran. Saya hampir tiap hari ngajar ibu-ibu, pagi, siang. Ada semua pengajian ibu-ibu tuh. Ibu-ibu paling rajin. Senin ada, Senin pagi ada, Senin siang ada, Selasa pagi ada, Selasa siang ada. Nanti belum di PKK, belum di kelurahan, belum yang penutupan, belum yang Isra Mi'raj. Itu seragamnya dibuka lemari, seragam di semua. Kalau ngelihat pengajian ibu-ibu tuh paling gampang. Nggak usah ngelihat jam, nggak usah ngelihat handphone. Lihat aja dari gerak-gerak ibunya. Kalau mulai ibu-ibunya udah mulai kakinya nyender ke depan begini nih, 10 menit aja ceramah, nggak usah lama-lama. Kalau udah mulai ibu-ibunya pijit-pijit begini-begini nih, nah 5 menit aja Pak, nggak usah lama-lama Pak, bubar entar. Nah dalam hadis tersebut Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, akan ada hari di mana nanti bumi yang kita tinggal ini bersaksi di hadapan Allah. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat ketika itu, wahai para sahabatku, ata'lamuna kaifa ikhbaraha, tahu nggak kalian cara nanti bumi yang kita pijak, bumi yang kita tinggalin selama kita hidup bersaksi di hadapan Allah? Lalu kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasulu alam ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lah yang maha mengetahui. Apa kata baginda Rasul? Rasul menjelaskan ketika itu, inna ikhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima ya'malu ay bima yaf'alu kada wa kada wa bimakanin kada wa kada wa biwaqtin kada wa kada, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Bahwasanya cara bumi nanti yang kita pijak nih, yang kita tinggalin selama kita hidup bersaksi di hadapan Allah
adalah yang pertama bima ya'malu ay bima yaf'alu kadza wa kadza. Terhadap perbuatan yang pernah kita lakuin selama hidup kita. Kan nanti proses di yaumul qiyamah itu setelah kita dibangkitkan, yaumul ba'tsi, lalu ada yaumul mahsyar. Kita dikumpulin. Habis kita dikumpulin ada namanya yaumul hisab. Dihisab kita, ditimbang satu persatu amal ibadah kita. Setelah yaumul hisab ada yaumul mizan. Ditimbang nih amal ibadah kita. Nah, proses dari yaumul hisab sampai yaumul mizan itu nanti satu persatu amal ibadah kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Nah, kata Nabi kita Muhammad SAW, apa yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Apa nanti yang akan dipersaksikan di hadapan Allah? Yang pertama, apa yang bisa menjadi saksi perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bimakanin kadza wa kadza, tempat kita ngelakuin perbuatan itu. Apapun yang kita lakukan maka akan bersaksi di hadapan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, wa biwaqtin kadza wa kadza, waktu kita ngelakuin perbuatan tersebut tercatat rapi. Tahunnya, harinya, bulannya, minggunya, jamnya, detiknya, nggak ada yang salah. Assalamualaikum. Ini pada nunduk, pada ngerti apa pada ngantuk ini? Saya nggak. Pada serius ya. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu punya Facebook nggak, Bu? Ibu punya Facebook, Bu? Punya. TikTok punya TikTok. Masya Allah, orang Kemayoran punya TikTok bukan main dah. Hah? Sembari jualan ya, sembari main TikTok ya. Ayo gip gitu ya. Tebarkan mawar. Tap layar. Itu di Facebook, Pak. Di Facebook nih, jika kita melakukan, contoh sekarang tanggal berapa tadi? Tanggal 17 Maret 2024. Jika kita pernah melakukan satu kegiatan atau misalkan satu postingan kita 5 tahun yang lalu, 17 Maret 4 tahun yang lalu dah. 4 tahun yang lalu 17 Maret 2020. Itu udah zaman Covid belum? Covid ya. Itu 17 Maret 2020. Ada kita taruh foto kita tuh di Facebook. Atau enggak kita posting tulisan di Facebook, maka di hari yang sama, di tahun yang sama, di bulan yang sama bakal nongol namanya kenangan 4 tahun yang lalu. Betul apa betul? Ini anak-anak muda nih, coba lihat kenangan lu masa lalu, ditinggal lagi sayang-sayangnya. Anak muda nih Pak nih, lagi suka alay-alaynya Bu. Anak-anak kita Bu, hati-hati di media sosial. Bener nggak? Ngopinya aja sekarang beda Pak sama ngopi kita. Makanya saya sekarang rada ngikut anak muda. Ini mohon maaf lahir batin, karena sekarang lagi puasa aja. Ya, kalau nggak puasa saya minta sama panitia nih, sama remaja saya kopi kenangan biasanya Pak. Mohon maaf saya kalau kopi warkop mules perut saya. Apalagi disediainnya pakai aqua gelas. Yo Allah. Nggak pantas Kiai kopi saset, kopi gelas. Nih tanya nih anak-anak muda nih, kopinya aja macem-macem. Kopi kenangan 25.000. Ada 35.000 kopi kenangan mantan ditinggal lagi sayang-sayangnya. Nama beneran nih namanya. Ya. Statusnya tuh anak-anak muda, ya Allah. Saya pernah ngeliat tuh status anak-anak muda zaman sekarang, Pak. Ya mohon maaf lahir batin nih. Dulu kan gitu nih, kalau lagi sayang sama orang manggilnya paling banter banget sayang. Bener nggak Pak? Anak zaman sekarang manggilnya udah ayah bunda. Saya pernah komenin tuh, Pak Ul, saya bilang gitu. Lu baru kelas berapa? Masa manggil ayah bunda, lu ntar putus sama pacar lu jadi janda duda kagak lu? Bener-bener hari ini. Dikomenin, Ustadz, ya udah dah, mohon maaf, saya nggak panggil ayah bunda lagi, saya panggilnya Abi Umi. Iya. Tentang anak pengajian manggil Abi Umi. Mudah-mudahan anak muda nih, remaja masjid yang pacaran pada putus. Amin. Itu Pak, kenangan kita tuh, foto yang kita taruh
4 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu akan nongol di kenangan Facebook kita di hari yang sama, di bulan yang sama, di tahun yang sama. Betul apa betul? Masing-masing dah pada punya media sosialnya. Bener-beneran ini. Itu segitunya ilmunya manusia. Bisa nongol lagi padahal kita udah lupa. Iya. Apalagi yang udah pada putus, udah lupa udah. Makanya jangan pada pacaran. Saya sering sampaikan sama remaja masjid. Saya sering sampaikan nih sama remaja-remaja yang biasa ngaji sama saya. Jangan pada pacaran. Sebab pacaran itu 2 hal yang gampang mutus tali silaturahmi. Yang pertama, minjem duit. Nah bener-beneran. Biar silaturahmi nggak putus, minjem duit dong 100. Sampai 3 bulan cepet doang agak dibalik-balikin. Putus tali silaturahmi itu. Yang kedua, pacaran. Benar apa benar? Iya. Masih pacaran nih di handphonenya itu namanya sayang-sayang. Coba kalau udah putus, apa namanya? Beneran, nomornya di blok, media sosialnya di blok, di unfollow. Coba tuh kalau pacaran. Nah, ini ilmunya manusia, Pak. Bisa nongol di tahun yang sama, di hari yang sama, di bulan yang sama. Detiknya ada, tanggalnya ada, jamnya ada. Apalagi ilmunya Allah Subhanahu. Maka tatkala nanti satu persatu kita dihisab oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan nongol lagi tuh peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Bima yaf'alu kada wa kada, terhadap perbuatan yang pernah kita lakuin nongol. Wa bimakanin kada wa kada, di tempat ini nongol. Wa biwaqtin kada wa kada, waktunya juga nongol. Makanya kata baginda Rasul, fa'akthiru bil a'malis salihat taksiran li syuhudil 'abdi yaumal qiyamah. Oleh karena itu kata baginda Rasul, wahai para sahabatku, perbanyaklah oleh kalian untuk berbuat amal saleh taksiran li syuhudil 'abdi yaumal qiyamah, untuk memperbanyak nanti saksi meringankan kalian di yaumul qiyamah. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala warḍah, ketika beliau mengomentari hadis ini, apa kata Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya nanti di yaumul qiyamah pengadilannya Allah itu hampir sama persis seperti pengadilan yang ada di dunia. Walaupun tidak ada pengadilan yang maha adil selain pengadilan Allah Subhanahu, kita yakini itu. Tapi perumpamaannya sama. Bagaimana kata Imam Hasan Al-Basri? Ada batuk begini nggak bisa minta air hangat lagi ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Di dunia nih ada pengadilan, ada seorang dalam pengadilan, seorang tersangka, seorang terdakwa sebelum divonis ame hakim, dia bebas atau dia masuk ke dalam penjara. Kalaupun dia masuk ke dalam penjara, berapa tahun dia dalam penjara? Betul apa betul? Nah, sebelum ini terjadi, sebelum diketok palu ame hakim, biasanya akan didatengin terlebih dahulu, yaitu saksi meringankan dan juga saksi memberatkan. Biasanya ada tuh. Bahkan ada juga saksi ahli. Betul apa betul? Didatengin dulu saksi meringankan siapa? Ya, saksinya yang meringankan siapa? Saksi yang memberatkan siapa? Ya. Nanti akan didatangkan juga saksi ahli. Nah kata Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu juga nanti pengadilan di yaumul qiyamah. Sebelum satu persatu kita ini sebagai manusia divonis sama Allah Subhanahu wa taala min ashabil yamin atau min ashabil shimal, min ashabil jannah atau min ashabin nar. Kita satu persatu termasuk daripada orang yang langsung masuk ke dalam surga bi ghairi hisab, amin ya rabbal, atau mampir sebentaran sauna di dalam neraka. Tahu sauna? Ya, atau terlebih dahulu mampir dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, sebelum kita divonis, maka akan didatangkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala saksi memberatkan bagi dia dan saksi meringankan bagi dia. Siapa saksi meringankan bagi dia?
Saksi yang nolongin dia siapa? Ya yang tadi. Perbuatan-perbuatan amal salehnya, amal baiknya, baik terhadap Allah, hablum minallah ataupun hablum minan nas, yang baik-baik, maka akan datang membela dia, maka akan datang menolong dia. Fasilitas sarana dan prasarana yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia, maka satu persatu nanti akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain Bapak Ibu? Nolongin kita, ngebantuin kita, menjadi tameng bagi kita, ngeringanin kita di hadapan Allah Subhanahu. Jangan salah. Jadi semua fasilitas yang kita dapatkan dari Allah untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti mereka akan satu persatu datang di hadapan Allah. Tromol tadi saya lihat tuh. Ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Uang yang kita keluarin, kata duit nih, nanti di hadapan Allah akan bersaksi, ya Allah. Satu persatu tuh sedekah-sedekah yang pernah kita keluarin, bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, kata duit, saya dikeluarin saban hari setiap subuh, atau enggak saban Jumat. Untuk apa? Untuk sedekah di masjid, untuk membantu pembangunan masjid, untuk membantu pembangunan majelis taklim, ataupun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Datang tuh duit, walaupun kata duit, ya walaupun saya warnanya abu-abu, ya Allah, enggak apa-apa dah. Yang penting masuk kotak amal. 2.000 pakai ditutupin begini lagi. Akan bersaksi, Pak. Tapi sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, jika seandainya uang yang kita keluarkan untuk kemaksiatan, justru dia akan memberatkan kita. Kata duit, ya Allah, ini gampang banget buat nyawer dangdutan. Giliran buat nyawer biduan gampang banget. Giliran buat judi mancing gampang banget. Itu duit bakal ngomong. Justru duit ini akan memberatkan kita. Yang tadinya dia seharusnya nolongin kita, malah jadi menjerumuskan kita. Motor-motor nih yang kita pakai, kendaraan-kendaraan yang kita pakai, bersaksi nanti di hadapan Allah. Jangan salah. Kata motor nih, ya Allah, walaupun saya 5 bulan belum lunas, ya Allah, 3 bulan terakhir Ambon udah datang, ya Allah, ke rumah saya. Kata motor nih, tapi dipakai ke masjid saban subuh, dipakai setiap hari buat nyari nafkahin anak-anak dan istrinya di jalan Allah yang halalan thayyiban mubarakan, maka motor kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membela kita, Pak. Sebaliknya, motor-motor yang setiap hari selama bulan suci Ramadan belok ke kiri ke warteg, maka motor-motor ini akan memberatkan kita di yaumul qiyamah. Hati-hati, makanya kudu diservis motor. Lah kalau kagak, nggak bisa ngerem dia kalau ke warteg. Belok. Masuk tahu-tahu ke warteg tuh gaki pada gelantungan aja di pinggiran. Au palanya siapa itu, gue pengen keplakin atu-atu. Alasannya nyari nafkah. Bener-beneran nih. Justru mereka nanti akan memberatkan kita di yaumul qiyamah. Pakaian yang kita gunain akan bersaksi di hadapan Allah. Tempat sujud yang kita pakai setiap saban sholat akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya kan kita belajar ya sama muallim-muallim kita. Di sini ada muallim kayak Maulana Kamal Yusuf. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Muallim kayak Haji Khairul Hidayat. Ya, saya juga berapa tahun waktu itu ngisi di majelis beliau. Ya, yang ada di Bintaro. Waktu itu masih MNC Muslim. Ya. Kita ngaji karena sama guru-guru kita. Ketika sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah ba'diyah dengan sholat wajib, itu kadang kita disunnahkan dalam fikih, dianjurkan dalam ahli fuqaha, itu minimal kita agak beda sedikit, geser sholat kita. Benar apa benar? Jadi begitu nggak? Ya. Dan sholat qobliyah kita di sini nih. Sholat zohor kita di sini. Ntar ba'diyah beda lagi dikit. Tujuannya apa ya Bapak Ibu? Supaya memperbanyak min atharis sujud, bekas sujud kita selama di dunia. Semakin banyak orang tersebut, mohon maaf sebentar. Iya, kena es batu mulu di Ramadan. Sampai mana tadi? Sampai pilek. Sampai es batu.
Min athari sujud, memperbanyak saksi sujud nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika kita qobliyah agak beda dikit. Nanti sholat wajib beda lagi. Ya, misalkan kita datang nih sholat tahiyatul masjid di samping tiang. Nanti maju lagi dikit, nanti sholat wajibnya di sini. Nanti mau ba'diyah mundur lagi dikit. Ya, bukan berarti kita pengen ngukur masjid, bukan. Tapi tujuannya apa? Untuk memperbanyak bekas sujud kita. Untuk apa bekas sujud kita? Bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Assalamualaikum. Udah ada yang nguap, udah ada yang manggut, saya udah macam-macam udah mukanya ibu-ibu udah tuh. Tapi ini jangan dipraktekin sholat duha. Entah sholat duha dipraktekin 8 rakaat. 2 rakaat di kamar, pas begitu 8 rakaat udah di dapur. Kata lakinya pulang lah. Oh bini gue sholat duha di dapur. Kata Ustaz tadi kan sholat begitu Pak, pindah-pindah. Lalu nggak sekalian gelinding aja sholat. Tahu-tahu udah di samping kompor sholat. Kata Ustaz biar banyak sujudnya Pak. Oh, dikit aja dikit gesernya, nggak usah sampai jauh-jauh. Ya, begitu juga. Semua apapun yang kita lakukan maka nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Tergantung bagaimana amal ibadahnya. Kalau amal ibadahnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan meringankan hamba tersebut di hadapan Allah. Sebaliknya naudzubillahi min dzalik. Apabila amal tersebut justru dipakai untuk kemaksiatan, maka dia justru akan memberatkan kita. Iya. Yang tadinya kita seharusnya langsung masuk surga, kata motor ntar dulu ya Allah. Ini motor dipakai buat maksiat. Duit kagak pernah dikeluarin buat masjid, buat anak yatim. Apalagi bulan puasa, nggak pernah keluar tuh sedekah buat bagiin takjil, buat bagiin buka puasa di masjid. Yang ada dia duduk aja paling depan. Udah jam 5 baru jam 5 seperempat dia duduk paling depan. Masih sejam lagi. Itu nanti akan memberatkan kita, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan salah. Semua nih yang kita pakai nih, Masya Allah, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang nih yang bapak-bapak lagi sender-senderin nih, bersaksi di hadapan Allah. Iya, kata tiang, ya Allah, saya dipakai. Kata tembok, ya Allah, saya dipakai buat ngaji. Walaupun yang penting ngaji. Ya, jangan pules. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini? Ini bulan terbaik untuk kita ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatin waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan disia-siain. Apalagi ini bulan double. Benar gak? Ini kalau di Shopee gratis ongkirnya banyak nih Bu. Ya enggak Pak? Bini kita kalau bangun sebelum subuh, itu kita kudu cek dulu. Kita jangan bangga dulu. Wah, bini gua lagi nyiapin sahur. Jangan, tahu-tahu dia lagi di ruang tamu lagi ngecek ongkir, hati-hati. Bu, ibu-ibu sini pada belanja online nggak? Iya. Apalagi mau Ramadan, apalagi mau Lebaran. Ini saya saran. Kalau ibu-ibu mau belanja online, harus seizin suaminya ya Bu ya. Kenapa Ustadz? Kok harus seizin suaminya? Sebab, saya sering sampaikan, sebab seorang istri yang biasa belanja online nih Pak, tanpa sepengetahuan suaminya, nanti dia meninggal. Kalau meninggal bukan dibawa sama ambulan, tapi sama mobil JNE, mau Bu? Meninggalnya bukan pakai mobil, tapi pakai mobil, mau? Terserah Ibu, apa mau someday, apa mau instan. Kalau instan cepet nyampe kobernya cepet. Kalau someday muter-muter dulu, Ibu ntar. Semua ini kita sedang diriyadhah sama Allah Subhanahu wa taala. Sedang diberikan pelajaran besar di bulan suci Ramadan ini. Manfaatkan waktu yang telah Allah berikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya enggak? Kita udah belajar dari guru-guru kita.
Yang sunnah aja jadi wajib, yang wajib minimal 70 kali lipat. Artinya kan banyak penggandaan. Nah, semakin banyak penggandaan itu Bapak Ibu, berarti kan semakin banyak juga pahala yang Allah berikan kepada kita. Berarti tadi kembali lagi pada hadis yang di awal, maka semakin banyak juga nanti saksi akan meringankan kita nanti di yaumul qiyamah. Betul apa betul? Sholat tarawih adanya kapan? Bulan Ramadan doang. Betul apa betul? Coba-coba nih pengurus masjid, bulan Syawal, 5 hari aja bulan Syawal ngumumin. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekitar Kemayoran, mulai malam ini kita mulai lagi untuk mengerjakan sholat tarawih. Digerebek nih masjid. Disangka aliran sesat. Adanya kapan? Bulan Ramadan. Kapan kita sholat ada bisa semalam 23 rakaat. Saudara-saudara kita yang lain 11 rakaat. Yang penting sholat dah. Ya. Kapan lagi kita memperbanyak sujud selain di bulan suci Ramadan? Betul betul. Kita baca Al-Quran, bulannya Al-Quran. Yang Allah turunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kapan lagi? Benar apa benar? Ini saya yakin semuanya di sini pada khatam semua ini. Dari tampang-tampangnya sih, mukanya pada bercahaya banget. Ya emang lampunya lagi nyala. Buka Al-Quran selama bulan suci Ramadan, maka nanti Al-Quran tersebut syafi'an yaumal qiyamah. Iqra'ul Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, maka Al-Quran nanti akan menjadi syafaat. Artinya kan nolong. Syafaat itu kan menolong. Jadi semua amal ibadah kita akan menolong kita Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh udah ada yang nepok, jangan-jangan udah selesai nih. Belum. Emang udah siap kopi? Ya, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ini bulan suci Ramadan, bulannya kita menggali amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal ibadah. Kenapa? Karena nanti akan memperbanyak juga nanti taksiran li syuhudil abdi yaumal qiyamah. Untuk memperbanyak Pak. Untuk memperbanyak daripada saksi meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngasih makan orang buka puasa, pahalanya sama kayak orang puasa, kan luar biasa. Adanya yang mana? Ini bulan suci Ramadan. Benar apa benar? Bagiin takjil buka puasa adanya kapan? Bulan Ramadan. Walaupun di luar Ramadan ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, tapi nggak ada satupun masjid di Indonesia khususnya yang saya dengar bagiin takjil di luar bulan Ramadan, nggak ada. Emang ada? Nggak ada. Kecuali di Masjidil Haram, Masjid Madinah. Itu ada tuh kalau puasa Senin Kemis. Mudah-mudahan kita di semua izinin pergi umrah, pergi haji. Amin. Ya Rabbal. Kesempatannya kapan? Bulan suci Ramadan. Ya, makanya di mobil saya tuh itu selalu ada Pak 2 karton air. Jadi tatkala lagi macet di jalan itu iya kita juga tahu minum. Itu saya kalau berdua kadang sama jamaah saya atau enggak saya pribadi saya turun bagiin aja udah air pinggir jalan. Enggak usah pakai ditanya lu puasa Bang, kagak usah. Bagiin aja udah air. Maka pahalanya akan kita dapatkan sama seperti orang yang berpuasa. Kata ulama hadis, ahli hadis, minal muhadditsin, bukan hanya pahala puasanya aja, tapi pada hari itu dia sholat duha kita dapat. Pada hari itu dia baca Quran kita dapat. Pada hari itu dia sholat taraweh kita dapat. Pada hari itu dia sedekah kita dapat. Bukan mana bulan suci Ramadan, tapi kadar pahala puasanya bukan berarti menggugurkan pahala puasa kita. Ya. Besok tahu-tahu suaminya Bu kagak puasa. Ditanya sama bininya, "Bang, enggak sahur, Bang." "Gua enggak puasa dah." "Lah emang apa?" "Kemarin di masjid gua udah ngasih makan 10 orang. Jadi gua kagak puasa 10 hari." Bukan begitu. Ntar begitu lagi. Kata Ustaz kan pahalanya sama. Kalau begitu gua ngasih makan aja dah. Gua 10 hari gua lah. Itu mah ngajinya sembari nguap 5 kali itu gitu. Kadar daripada pahalanya tanpa menggugurkan kewajiban puasanya. Ini ladang amal ibadah kita, memperbanyak amal ibadah kita. Makanya dalam Al-Quran surat tersebut, dalam surat Al-Zalzalah Allah tutup dengan apa?
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu surat tersebut Allah tutup begitu, Pak. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang memperbuat amal baik sekecil apapun itu, yarahu, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Artinya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa seseorang berbuat naudzubillah kemaksiatan di hadapan Allah, yarahu, maka nanti akan diminta juga pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bulan suci Ramadan. Ya, perbanyak amal ibadah. Nasihat buat saya dan kita semua. Tadi disampaikan oleh siapa nama antum tadi? Zinedine Zidane bukan? Ya, kata Zidane tadi, saya menjadi salah satu tim asatidz di Majelis Nurul Mustafa. Pimpinan guru saya, guru kita bersama Al-Habib Hasan bin Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Segaf yang hari Rabu kemarin telah Allah panggil ke rahmatullah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diampuni seluruh dosa-dosa beliau, diterima seluruh amal ibadah beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi beliau nyampein sebab kita nggak tahu namanya kematian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Habibana Hasan, beliau dalam keadaan sehat afiat. Ya. Ya, jadi saya jadi mewek dan enggak usah pakai mewek-mewek dah. Pagi sebelum dia wafat, beliau wafat jam 8 lewat. Dipastikan ke rumah sakit jam 9. Itu 6:30-nya masih nelfon saya. 6:30 masih nelfon saya karena beliau pengen pergi umroh, pengen pergi haji. Saya kebetulan di travel haji dan umroh. Beliau nelfon saya, Ustadz Yasin, tolong saya mau berangkat umroh. Kita berlima aja, nggak usah banyak-banyak. Kata beliau nggak usah pakai travel. Beliau ngebahasain ke saya karena guru kita emang udah alhamdulillah tahadutsan bin ni'mah, udah deketnya luar biasa. Beliau kadang manggil kita gua lu aja. Gue kasih duitnya, lu cariin kita 5 orang aja, nggak usah banyak-banyak. Gue, lu ada 3 orang ahli khidmat beliau. Akhir Ramadan. Tanggal berapa Habib? Tanggal 21. Karena beliau biasa malam 21 di Empang Bogor. Kakek beliau Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, keramat Empang Bogor. Baik Habib, 5 hari aja, nggak usah banyak-banyak. Marhaba Habibana. Terus nanti haji, gue udah alhamdulillah gue udah keluar visa gue. Jadi beliau sudah keluar visa hajinya. Lu bisa nggak temenin gue? Saya bilang saya suka bercanda sama beliau. Bib, jangankan ke Mekah, ke bulan kalau ada duitnya bisa Bib. Yang penting kan duit Pak zaman sekarang. Selain memang semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini karena saya sering bercanda saja sama beliau. Marhaba, ntar gue enakan karena beliau cuma lemes aja, capean gitu. Akhir Januari beliau umroh bersama saya. Februari beliau pergi ke ziarah ke Mesir, ke Yaman. Terakhir kemarin sebelum wafat, pulang beliau hari Sabtu habis ziarah ke Habib Nuh yang ada di Singapura dan Malaysia. Malamnya beliau masih istiqomah hadir majelis taklim. Mulai dari situ beliau ngedrop. Enggak sakit, enggak. Kecapean kayak kita aja, gimana sih capek? Lemes aja gitu. Ya. 6:30 beliau habis nelpon saya, istirahat. Sebelum beliau sempat merem, jam 8 kurang, beliau ngambil wudhu, sholat duha. Selesai sholat duha, beliau pengen rebahan ke kasur, jatuh pingsan. Ahli khidmatnya pikir beliau pingsan. Ternyata pas dipegang nadinya, udah nggak ada. Jadi al-mautu fuja al-mautu baghtatan. Namanya kematian datangnya tiba-tiba. Benar apa benar? Ada yang di sini di WA sama malaikat Israel? Enggak ada. Benar enggak? Tiba-tiba ada WA. Assalamualaikum Bang Haji. Siapa nih? Israel Bang Haji. Ntar habis sahur saya mau mampir ke rumah ya. Kira-kira itu HP kita buang, HP nomornya kita blok. Sebagai penutup, sebab sirrun min asrarillah, rahasia di balik rahasianya Allah itu 3 tentang kematian. Saya sering sampaikan di beberapa majelis. 3A. Kalau di puskesmas kan ada 3M buat demam berdarah. Kalau kematian ada 3A.
A yang pertama, rahasia di balik rahasia Allah nih, tentang kematian. A yang pertama, asbab, sebab kita nggak ada yang tahu. Benar apa benar? Biasanya 3 ini yang kita tanyain kalau kita takziah. Yang pertama A, asbab, sebab orang meninggal, nggak ada yang tahu. Yang kedua auqat, waktu orang meninggal, nggak ada yang tahu. Yang ketiga amkan, tempat orang meninggal, nggak ada yang tahu. Dan ini biasanya 3-3-nya kita tanya Pak kalau lagi takziah. Benar nggak? Nyak lu ngapain meninggal? Padahal semalam masih ngaji. Benar nggak? Nyak lu ngapain meninggal? Padahal tadi masih dengar sholat subuh, masih ikut kajian subuh namanya Ustadz Yasin. Emang gue lihat sih, udah mulai jam 6 kurang seperempat dia udah mulai ngambil kaki-kakinya gitu. Gue lihat emang udah jam 6 udah mulai nyender-nyender, udah mulai gelisah aja. Ya nggak tahu deh yang mana, terserah aja saya mah. Pertama biasanya tanya begitu, bener nggak? Sebabnya ngapain? Sakit cing. Oh sakit nyak lu. Biasa begitu. Yang kedua, waktu. Kapan meninggalnya? Tadi habis sholat duha. Kapan meninggalnya? Tadi sebelum johor. Yang ketiga, tempat. Di mana meninggalnya? Di kamar mandi, naudzubillah. Dia lagi pengen wudu kepleset cing. Di mana meninggal? Di rumah sakit. Di mana meninggal? Di mobil lagi dibawa ke rumah sakit. Ini 3 hal ini Pak menjadi sirrun min asrarillah, rahasia di balik rahasianya Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan sama kita. Asbab nggak ada yang tahu kita. Benar apa benar? Nggak ada yang tahu. Saya punya kakek almarhum al-maghfurlah, Kiai Haji Muhammad Sasi, orang Cililitan, Keramat Jati. Seorang pejuang sama satu level dengan Kiai Nur Ali. Itu kakek saya dari ayah saya. Itu beliau seorang pejuang Pak. Saya dengar ceritanya, bahkan ada bukunya 70 ulama Betawi pejuang. Wah, udah mulai itu ya. Udah mulai itu suruk ya. Nggak apa-apa deh, lanjut deh ya. Namanya jalan jauh, sebab amplop udah di kantong nih Pak. Jauh dekat argo same soal. Udah. Mana naik mobil lagi saya. Masuk tol, tahu udah ditambahin enggak antara meja mah. Hah? Ngarepin enggak saya. Cuma diusahain aja. Ya biasa kalau kuliah subuh biasa begitu. Saya suka pamit izin sama istri saya, atau enggak saya naikin status. Kenapa? Sebab kalau kuliah subuh biasanya enggak ada berkatnya. Ya ntar pulang kan ditanyain sama bini, kuliah subuh di mana Bi? Enggak ada berkatnya. Begitu kata bini. Sampai mana tadi tuh? Udah. Jadi ngomongin amplop. Ya. Itu seorang pejuang Pak. Kakek saya ame Belanda dia bisa lawan. Bersahabat dekat dengan Kiai Nur Ali Bekasi. Ame Belanda dia bisa lawan. Ama PKI dia bisa lawan. Ame Jepang dia bisa lawan. Nggak meninggal tuh ngelawan Bekasi, ngelawan Bekasi dah tuh, ngelawan Belanda. Tapi meninggalnya sebabnya kata ayah saya, itu lagi duduk di baleknya, orang Betawi dulu punya balek. Ada tukang cendol lewat dibeli, berhentiin. Nggak lama dia habis minum cendol jatuh. Dia sholat asar jatuh. Sama Belanda dia bisa lawan, sama cendol dia nggak bisa lawan. Ya beneran. Sebab gula, dia punya gula beliau. Sebab nggak ada yang tahu. Tank Belanda dilawan, PKI Aidit disamperin katanya sampai ke lubang buaya. Sama cendol kalah. Sebab nggak ada yang tahu tuh, sebab tuh. Waktu nggak ada yang tahu. Benar nggak? Wama, apa kata Al-Quran? Kata Allah, wama tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jangankan besok, entar aja kita nggak tahu nih. Apa ada yang mau nambahin saya? Banyak saya nggak tahu nih. Namanya sekarang sawer. Nggak ada yang tahu, benar nggak? Pulang saya bawa berkat Garuda apa kagak? Saya nggak tahu nih. Sebab masih menjadi rahasia panitia, bukan rahasia saya. Bener Pak? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Terjadi esok aja kita nggak ada yang tahu. Lalu kemudian tempat. Ya. Aina ma takunu yudrikumullah walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana aja kita ngumpet, maka kematian akan nyamperin kita. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kita bikin bunker di rumah kita. Tahu bunker?
Ya, tempat apa? Tempat ngumpet. Tetap kematian akan menyampiri kita. Nah, ini menjadi i'tibar, pelajaran buat kita semua. Saya kaget luar biasa. 9:30 tahu-tahu saya diteleponin namanya ahlul khidmah dari Majelis Nurul Mustafa. Saya pikir Habib sakit, pingsan. Ternyata Allah telah panggil ke rahmatullah. Enggak ada sakit sebab ngapain enggak ada. Ya. Tapi menjadi kebiasaan, menjadi penutup dari perjumpaan kita pada pagi hari ini. Apa kata baginda Rasul? Yamutul mar'u ala ma alaih. Seseorang diwafatkan biasanya bagaimana kebiasaannya. Biasanya begitu. Beliau Habib Hasan itu malam masih sholat taraweh. Kemudian malam Rebo itu biasa ada burdah, tahu burdah? Masih burdah. Jam 3 itu beliau masih tadarus bersama puluhan orang jamaahnya. Masih tadarus. Bapak-bapak bisa lihat kalau ada yang punya Instagram beliau. Beliau masih update tadarus. Subuh masih sholat jamaah sama murid-muridnya. Subuh masih sholat jamaah. Jadi rangkaian ibadah istiqomah beliau tuh Allah jaga. Malam taraweh jamaah. Kemudian habis itu baca burdah sampai jam 10 malam. Beliau istirahat jam 3 sholat baca Quran tadarus, khatam Quran. Kemudian sholat subuh berjamaah. 6:30 nelpon saya, jam 8 sholat duha. Habis sholat duha Allah wafatkan. Ayamutul mar'u ala ma'asyalih. Biasanya seseorang diwafatkan bagaimana kebiasaannya. Orang kalau biasa ngaji, biasanya meninggalnya habis ngaji. Meninggalnya habis mau meninggal habis ini enggak? Kan kita habis ngaji. Benar Pak? Tukang mancing biasanya meninggalnya habis mancing. Lagi mancing biasanya. Dia kecebur empang. Dia lagi beli pancingan. Lagi nyebrang, tabrak motor. Ya, yang penting kan megang pancingan. Mohon maaf lahir batin nih anak-anak trekan biasa nih, saya tahu nih. Di Kemayoran saya anak trekan. Biasanya matinya di medan trekan, Pak. Bukan di medan jihad, bukan. Medan trekan. Iya. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini perbanyak amal ibadah. Kita pengen diwafatkan dalam keadaan baik semuanya. Kita pengen yang hadir di hadapan kita nanti di hadapan Allah adalah saksi-saksi baik buat kita. Agar kita bisa tersenyum, Pak. Ya. Makanya kenapa sih orang waktu lagi wafat mukanya ada yang senyum? Kenapa? Karena mereka sedang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan dia yang telah lalu, dan dia tahu pengen dibawa kemana. Ya. Sebaliknya orang yang ahli maksiat, naudzubillah min dzalik, semua Allah jaga kita semua. Dari wafatnya aja meninggal mukanya nggak ada yang enak. Kenapa? Karena Allah pertontonkan dia akan dibawa kemana. Ada yang matanya blongo, ada yang mohon maaf ya, lidahnya ngejulur keluar. Tapi kalau orang ahli ibadah, coba lihat nyak-nyak kita, guru-guru kita yang senyum. Orang Betawi kan sering bilang begitu, nyak lu enak banget dilihatnya kayak masih muda lagi. Gitu orang Betawi itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Allah berkah hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Allah istiqomahkan kita semuanya dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mantapkan iman Islam kita. Allah Subhanahu wa taala cabut keinginan maksiat dalam diri kita sehingga kita semuanya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala qutin shalawati ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna tibarinal batila batila warzuqna tinaba. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Baca bareng-bareng 3 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah bihusnil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada ucapan perbuatan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.